Saya kasih tahu ilmunya supaya nanti pelan-pelan kebongkar, ternyata ada santan. Sudah pernah minum santan? Mari kita minum. Enak kok. Santan justru malah kalau Anda tidak panaskan, dia sangat baik untuk jantung. Masalahnya lah ketika dipanaskan, kan sudah saya bilang tadi. Kalau bicara tentang, coba dibuka ini. Kita kasih sama Ustadz di sini minum santan. Perlu tahu dia. Masalahnya kan kolesterolnya itu kan terbentuk dari pemanasan. Kan sudah saya bilang tadi, kalau bicara produk ciptaan Allah kan bahasa tadi gitu kan. Semakin alami semakin bagus. Kan gitu. Semakin tidak banyak pengolahan semakin bagus, maksudnya di gelas mau. Ini gini. Semakin tidak banyak pengolahan semakin bagus, semakin tidak banyak bahan kimia sintetik itu semakin bagus, dan semakin cepat dikonsumsi semakin baik. Jadi kalau ditanya kapan kelapa ini paling baik dikonsumsinya, ketika dipetik dari pohon. Ya kan? Rasanya beda? Beda. Ketika udah kebuka kayak begini, apa yang terjadi? Makhluk-makhluk di sini pengen kenalan sama ini. Bahasanya oksidasi kan gitu. Nah kelapa-kelapa zaman dulu itu, Masya Allah. Mari kita minum santan. Sehat kayaknya, sehat insya Allah. Karena dia mengandung lemak jenuh, bukan lemak tak jenuh atau lemak saturasi yang ada pada minyak goreng. Produk kelapa tuh sekalian, dari kelapanya, airnya, santannya, hingga menjadi VCO termasuk di situ, ya. Semua produknya sangat baik untuk jantung. Bukan hanya jantung, tapi sel kita, pencernaan kita semua diperbaiki dengan itu. Ya. Belum pernah lihat ya. Ada sendoknya? Kalau nggak ada kita pakai golok. Ada golok aja. Susu santan. Ya, bagus nggak ini? Baca aja penelitiannya. Nggak mungkin saya ngomongin jelek-jelek. Ya. Nah, tambah dikit lagi. Kalau ada garam lebih bagus. Garam. Yang tahu. Kapan paling bagus diminum? Habis diperas, langsung diminum. Karena kan lama-lama sebentar dia kan rusak. Bau kan? Manisan. Mas Heri. Oke. Nyobain. Yang banyak-banyak. Ya. Karena lemak kan, kalau malam banyak-banyak bisa bikin mual. Wanita, ada yang mau minum? Nih, ambil. Dikit aja minum ya, seteguk 2 teguk gitu. Nanti BAB-nya bisa lancar. Masya Allah, nih, foto. Coba diminum, Ustaz. Enak? Coba-coba, antum ngadep belakang, bilangin enak gitu. Berdiri, yang pertama minum. Santan enak ternyata. Ya. Masalah kita tuh sekarang apa? Ya, tadi saya katakan tadi keseimbangan. Nah, sekarang kita mau kembalikan ke keseimbangannya. Ya. Jadi kalau santan sudah tadi apa tuh namanya dipanaskan jadi masalah dia. Tapi kalau nggak dipanaskan aman, insya Allah. Termasuk tadi makanan yang tadi saya jelaskan tadi itu kalau di Sumatera Utara namanya ita-ita.
Ita-ita. Dan itu toppingnya bisa Anda ganti macam-macam. Anda mau tambahkan ikan teri di situ, mau ada tambahkan ikan apa silakan. Dan itu kenyang minta ampun, dan yang luar biasa dia menguatkan jantung. Oke. Nah sekarang ada apa dengan salah satu sunnah Nabi kita SAW yang mana Nabi kita menjelaskan bahwa salah satu sunnah yang dilakukan ketika bayi-bayi baru lahir adalah tahnik. Tahnik tahu ya? Tahnik itu mengunyah kurma kayak begini. Kurma itu diambil oleh bapaknya atau orang soleh, ambil kayak benih, diletakkan di langit-langit bayi. Tahnik namanya. Dan tahnik ini adalah mungkin bahasa itunya itu tanda kutip ya, vaksinasi Islaminya kita. Tahnik. Kenapa kurma yang dipilih? Kan gitu. Kenapa bukan habatus sauda? Kenapa bukan zaitun? Kan lebih gampang ambil cair, tempelin. Kan gitu. Tapi Nabi kita SAW memberikan pedoman atau petunjuknya adalah dengan kurma. Kenapa? Waktu bayi itu ada dalam kandungan ibunya, ya, bayi itu kedapatan, kan? Kedapatan emosi ibu, kedapatan di situ. Perasaan ibu dicatat sama dia di situ. Termasuk apa yang ada pada tubuh ibu, ya termasuk bakteri-bakteri atau umat-umat tadi, itu akan menjadi bagian dari tubuh ibu atau bayi dari mama. Ya, dan salah satu makhluk tersebut, ya mungkin pernah dengar ya, adalah namanya lactobacillus. Makhluk itu. Dan ketika dia keluar dari jalan lahir ibunya, kan dia melewati terowongan tuh, maaf. Ada cairan-cairan di situ. Cairan-cairan ibunya di jalan lahir tadi. Kenalan sama dia. Sama tubuh bayi tadi. Ya. Dan ternyata bayi yang lahir normal, bayi yang lahir dibuka atas alias sesar, itu ternyata jumlah bakterinya berbeda. Ya, jumlah bakterinya berbeda dan tipenya pun berbeda. Ya. Dan ternyata makanan si bakteri tadi itu yang ada pada bayi tadi itu ketika dia lahir tadi itu, yang didapat dari ibunya, salah satu makanan terbaiknya adalah ini. Ya, jadi kalau dibilang lactobacillus itu makanannya apa? Makanannya kurma. Sehingga berkahnya kurma itu kata Nabi kita SAW bahwa rumah yang di dalamnya terdapat kurma tidak akan kelaparan rumah tersebut. Karena mereka ini makanannya, ya bakteri-bakteri tadi. Gitu ya. Maka saran saya di pesantren, ya, yang tadi di luar tadi mungkin menyetop orang tua untuk mengirim makanan tidak sehat tadi itu, kan punya otoritas. Stop aja, sortir aja itu yang nggak sehat itu. Kenapa? Bapak Ibu Anda pernah baca nggak isi mie instan itu apa? Oke lah kita bicara bahan pokoknya, ya tepung. Masalah yang lain tuh banyak nggak bahannya? Banyak banget, ya. Kasihan anak-anak, dan itu akan menjadi bagian dari gennya dia yang nanti akan jadi makanan yang kita makan tuh pilihannya cuma dua, dia melemahkan badan kita atau menguatkan, itu aja. Ya, jadi kalau Anda punya jadi kalau saya boleh saran, coba diperbaiki pola makan pondoknya, bikin alat ukurnya, skala ukurnya nanti misalkan ya, dalam 1 bulan pertama yang sakit sekian, misalkan ada 20 misalkan. Nyata ketika diperbaiki bulan kedua, ya kalau benar-benar diperbaiki ya, pasti turun itu. Bulan ketiga lebih turun lagi, bahkan mereka gampang atau mungkin jarang sakit atau mungkin susah sakit. Kalau sekarang kan, kalau Anda lihat di perkotaan ya, gen yang ada saat ini atau mungkin imunitas yang ada saat itu kecenderungannya apa? Hujan dikit demam.
Hujan dikit, panas dikit, batuk. Kayak nggak ada kuat-kuat dan nggak ada tangguh-tangguhnya gen itu gitu. Imunitasnya. Ya. Belum lagi bicara buah-buahan. Buah-buahan pun disalahkan. Musim rambutan bikin batuk, musim duku bikin apa, segala macam nggak ada yang beres. Yang keliru atau mungkin yang salah cuaca bukan di musimnya, tapi badannya tidak mampu beradaptasi. Dan sekarang kalau Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya, kalau ini ya pesantren boleh saya katakan sebagai miniaturnya negara, inilah mungkin ya mudah-mudahan momennya para pengasuh pondok-pondok ini memperhatikan makanan. Ya, sayang Pak Bu, ya. Generasi ke depan itu yang akhirnya karena makanan yang mereka konsumsi sudah tidak benar, akhirnya yang diwariskan kepada anak-anak keturunan bahkan jadi santri-santri itu pun juga kualitas-kualitas gen yang tidak sehat. Ya, nah maka kurma menjadi salah satu solusinya. Oke, nah lalu ya kita akan bahas yang lain. Ya, tadi kita cerita tentang santan sudah habis.